indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2026-2029. Maka dari itu, Bapak Ibu, kegiatan ini sangat penting bagi kita semua sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengetahui peran masing-masing perangkat daerah dalam rangka mendukung peningkatan indeks tata kelola pengadaan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara dan juga dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, maka kami mohon Bapak Ibu untuk memastikan nama dan juga perangkat daerah pada akun Zoom, kemudian mematikan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi, dan apabila memungkinkan, maka kami harap Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Dan apabila nanti ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi, maka kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, atau juga dapat disampaikan menggunakan fitur pada kolom chat yang telah tersedia. Bapak Ibu, kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Astri Widya Sartika, yang merupakan analis kebijakan ahli pertama dari LKPP. Nah, Bapak Ibu, kehadiran beliau tentunya merupakan kesempatan yang berharga bagi kita semua, karena kita dapat secara langsung mengetahui penjelasan tentang indeks tata kelola pengadaan, serta langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan pada perangkat daerah masing-masing. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada Ibu Astri Widya Sartika, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan Forum Komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang Jasa gitu ya. Pada pagi hari ini kebetulan memang saya ditugaskan oleh pimpinan untuk dapat memberikan materi terkait indeks tata kelola pengadaan, dan ternyata mungkin pesertanya bukan hanya dari Kabupaten Magetan ya Bu Mega, ya izin ya. Ya Ibu, kebetulan untuk Fokus Bangsa kali ini kita juga share di grup pengadaan nasional. Barangkali ada teman-teman yang kemarin belum ikut sosialisasi, bisa disosialisasi secara daring. Ya baik, terima kasih banyak Bu Mega. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang sebelumnya sudah ikut sosialisasi di tanggal 11 Agustus, kita sudah ketemu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin bisa dilanjutkan nanti diskusinya di forum ini mungkin. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Materi yang saya sampaikan sebenarnya nanti akan sama saja dengan yang saya sampaikan di tanggal 11 Agustus kemarin Bapak Ibu, karena saya juga justru berterima kasih gitu ya sama Kabupaten Magetan karena memfasilitasi kegiatan ini, jadi bisa membantu teman-teman KLPM Pemda lain yang belum bisa mengikuti kegiatan kemarin gitu ya, terutama karena kuota kami pun cepat sekali penuhnya Bapak Ibu. Jadi sekalian permohonan maaf juga di forum ini karena banyak juga KLPMda yang tidak bisa mengikuti kegiatan karena keterbatasan ruangan yang kami sediakan. Jadi untuk materi pada pagi hari ini Bapak Ibu terkait dengan indeks tata kelola pengadaan tahun 2026-2029, kita semua sudah tahu gitu ya, dan regulasinya keluar itu di sekitar tanggal 2 Juli 2026 kalau saya tidak salah, di sore hari Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba di pagi hari gitu ya, banyak yang chat saya juga menanyakan terkait regulasi ini gitu, karena memang sebenarnya kalau bicara terkait dengan latar belakang penyusunan Bapak Ibu, kita sudah menyusun regulasi ini sudah sejak dari pertengahan tahun 2024 Bapak Ibu, karena memang kita sama-sama tahu bahwa terkait dengan ITKP yang tahun sebelumnya itu berakhir di Desember tahun 2024. Itu artinya kami di LKPP sebenarnya memang sudah harus menyiapkan regulasi untuk melanjutkan gitu ya terkait dengan penilaian indeks tata kelola pengadaan nantinya seperti apa. Namun karena di tahun 2025 gitu ya, di tahun 2025 ternyata ada
surat edaran dari Kementerian Pan-RB terkait dengan masa transisi penilaian reformasi birokrasi. Makanya di tahun 2025 pun kita belum mengeluarkan terkait dengan regulasi ITKP yang terbaru. Tapi kita menyesuaikan dengan arahan dari Kementerian Pan-RB, yaitu kita mengeluarkan surat edaran juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita sama-sama lihat terkait dengan cakupan ITKP-nya itu sendiri, sejak tahun 2020 yang awalnya hanya 2 indikator utama terkait SDM PBJ dan UKPBJ terus berkembang sampai saat ini gitu ya, di 2026 sampai dengan 2029 kita sudah ada 4 indikator utama Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan sistem, kemudian yang kedua kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, yang ketiga tingkat kematangan UKPBJ, dan yang keempat terakhir itu terkait dengan integritas PBJ. Kalau terkait predikat Bapak Ibu, predikat penilaiannya juga terdapat penyesuaian yang cukup signifikan. Kalau di 5 tahun terakhir gitu ya, predikat baik itu minimal nilainya 70. Saat ini yang perlu di-highlight adalah standar baiknya sebenarnya agak kita turunkan Bapak Ibu, justru karena di sini minimal baiknya untuk mencapai minimal baik itu di 60. Jadi ketika Bapak Ibu nilai TKP-nya sudah di 60 atau lebih besar dari sama dengan atau lebih besar dari 60, itu sudah bisa mendapatkan predikat baik. Terus kemudian yang kami sesuaikan juga adalah predikat tertingginya Bapak Ibu. Kalau di TKP sebelumnya predikat tertinggi itu nilainya 100 gitu ya, harus nilai 100 baru bisa dapat predikat istimewa. Nah, karena memang hasil evaluasi kami menyadari bahwa akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan predikat istimewa tersebut gitu ya, terutama terkait dengan indikator pemanfaatan sistem yang mana akan banyak sekali paket pengadaan terkait dengan pagu pengadaan, realisasi pengadaan dan lain sebagainya. Jadi rasanya agak sulit untuk bisa mencapai nilai istimewa tersebut. Makanya kita buat di sini penilaiannya ketika nilainya sudah 90 atau lebih besar dari 90 gitu ya, itu sudah bisa mendapatkan predikat tertinggi ya, AA gitu ya, dengan interpretasi sangat memuaskan. Mungkin kalau terkait predikat seperti itu Bapak Ibu, perubahan yang signifikannya yang kenapa akhirnya kami merubah predikatnya menjadi seperti ini. Terus kemudian terkait dengan komposisi bobotnya Bapak Ibu, kita langsung masuk ke teknis saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Komposisi bobot ini juga perubahan yang signifikan juga, terutama terkait di tingkat kematangan UKPBJ. Jadi pemanfaatan sistem pengadaan saat ini bobotnya 30, tetap sama Bapak Ibu dengan bobot sebelumnya 30. Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ juga bobotnya tetap sama di 30. Terus kemudian yang ketiga ini ada tingkat kematangan UKPBJ dengan bobot 30, yang mana tingkat kematangan UKPBJ di regulasi sebelumnya atau penilaian TKP sebelumnya itu bobotnya 40 gitu ya. Jadi memang berkurangnya cukup signifikan sampai bobot 10 gitu ya. 10 bobot yang berkurang itu artinya ketika UKPBJ Bapak Ibu sudah mencapai level kematangan proaktif yang mana nilainya maksimal 40, ketika bobot di sini menjadi 30 itu sudah pasti akan berkurang banyak Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya gitu ya terkait detailnya. Nah, yang keempat ini terkait dengan integritas pengadaan barang jasa. Ini juga salah satu indikator baru dan mungkin sebagai informasi juga di kegiatan kami yang tanggal 11 Agustus kemarin Bapak Ibu, ini cukup banyak nih ditanyakan gitu ya, ditanyakan kenapa tiba-tiba di penilaian TKP ada penilaian terkait integritas gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang penilaian integritas seperti yang sudah dijelaskan juga pada kegiatan kami kemarin bahwa integritas PBJ itu diharapkan sebagai pelengkap gitu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan penilaian dari sisi administrasi, dari sisi tata kelolanya, rasanya akan kurang ketika kita tidak melihat bagaimana dari sisi integritas pengadaan Bapak Ibu. Karena memang kita juga sama-sama tahu Bapak Ibu ya, ketika banyak kasus terkait dengan korupsi dan lain sebagainya, itu sebagian besar itu dikaitkan dengan pengadaan barang jasa. Makanya menjadi penting juga terkait dengan integritas pengadaan barang jasa untuk dilakukan penilaian atau sebagai bagian gitu ya dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan. Terus kemudian terkait dengan indikator pemanfaatan sistem, ini penyesuaian gitu ya. Ini terkait dengan pergeseran cara pandang
yang mana hal-hal barunya tadi, hal-hal baru yang ada di dalam ITKP yang baru. Kalau dari sisi indikator pemanfaatan sistem, yang pertama kenapa kita melakukan penyesuaian itu demi yang pertama untuk menyelaraskan dengan Perpres 46 tahun 2025 gitu ya, di mana penilaian indeks tata kelola pengadaan ini diarahkan untuk mendorong proses pengadaan itu secara transaksional dan diprioritaskan metodenya melalui e-purchasing. Itu nanti akan ada turunannya di dalam penilaian pemanfaatan sistem pengadaan. Terus kemudian dari sisi perencanaan Bapak Ibu, jadi kalau dari sisi perencanaan kita ingin kualitas perencanaannya itu lebih baik, jadi bukan sekedar kuantitas. Karena kalau kami lihat gitu ya, sebenarnya dari sisi perencanaan Bapak Ibu di tren data di tahun 2024 gitu ya, sekitar 2024-2025, perencanaan pengadaan barang jasa di 31 Maret yang datanya kita tarik di 1 April sebenarnya sudah hampir 70%, sudah 80%, bahkan itu KLPMDA sudah mampu gitu Bapak Ibu mencapai angka di atas 90%. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kuantitas sebenarnya sudah sangat baik gitu ya. Jadi sebenarnya KLPMDA itu sudah mampu mengumumkan RUP-nya di tanggal 1 April tahun anggaran berjalan, per 1 April tahun anggaran berjalan. Namun ketika kami detailkan gitu ya perencanaannya, ternyata dari sisi kualitas itu masih ada banyak hal yang perlu dilihat kembali Bapak Ibu. Nah makanya dari penilaian TKP ini kami mendorong juga agar perbaikan kualitas perencanaan pengadaan, bukan sekedar dari sisi kuantitasnya. Terus kemudian yang ketiga itu realisasikan apa yang sudah direncanakan. Nah realisasikan apa yang sudah direncanakan ini balik lagi Bapak Ibu, kami menyusun regulasinya berdasarkan tren data yang kami miliki, bahwa memang baik dari sisi data realisasi itu sangat rendah masih Bapak Ibu. Kalau dari sisi tren data realisasi nasional gitu ya yang terekam di sistem itu masih sekitar 50-60% ya yang terekam di dalam sistem yang kami miliki gitu ya. Nah terutama ketika kita membahasnya terkait dengan swakelola Bapak Ibu, swakelola itu yang terekam di sistem datanya masih sekitar 5%-an, bahkan di bawah 5%. Ini artinya banyak sekali pengadaan yang tidak direalisasikan atau mungkin gitu ya direalisasikan tapi tidak dilakukan pencatatan di sistem atau hilang gitu ya, tidak terrecord di sistem bagaimana proses selanjutnya Bapak Ibu. Makanya di sini kami ingin memastikan bahwa realisasikan apa pengadaan-pengadaan apa yang sudah direncanakan, silahkan dan jangan lupa untuk segera direalisasikan seperti itu. Hal ini juga nanti berkaitan gitu ya dengan yang poin keempat tadi, pastikan realisasinya itu akan terekam di sistem karena nanti akan penting untuk penilaian indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Selanjutnya kalau untuk terkait dengan indikator yang SDM dan UKPBJ Bapak Ibu, kalau terkait dengan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ seperti yang kita tahu gitu ya, kalau penilaian sebelumnya kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ itu melihat dari pemenuhan SDM PBJ, saat ini jadi ada tiga gitu ya, ada 3 subindikator penilaian ya. Salah satu tujuannya adalah untuk membuka peluang pengembangan karir dan kenaikan jenjang promosi Bapak Ibu, karena memang di formulanya nanti kita bisa lihat sama-sama itu nilai maksimal bahkan bukan ketika Pemda atau KLPMDA Bapak Ibu bisa memperoleh nilai 100% pemenuhan, itu justru nilainya tidak bisa mendapatkan nilai maksimal gitu ya, karena ketika 100% pemenuhannya dianggap tidak ada lagi peluang untuk pengembangan karir bagi JF-JF yang ada di Pemda tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua itu juga untuk optimalisasi JFPPBJ yang terbatas dan pengembangan kompetensi melalui skema penugasan. Jadi memang diharapkan JFPPBJ yang ada di dalam SDM PBJ, yang ada di UKPBJ itu semuanya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan penugasan sesuai dengan tusinya seperti itu. Dan yang ketiga, pengisian SDM PBJ yang terencana dengan melakukan rencana aksi gitu ya. Jadi menyusun rencana aksi agar pengisian pemenuhan SDM PBJ-nya itu bisa terencana dengan baik seperti itu. Terus kemudian selanjutnya untuk indikator tingkat kematangan KPBJ ini juga mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu ya, tapi yang sangat terlihat mungkin nanti kalau untuk di
yang perlu dibahas juga terkait dengan clearing house pengadaan Bapak Ibu. Jadi awalnya di diskusi kami, diskusi panjang di internal kami, clearing house pengadaan itu awalnya akan dimasukkan ke dalam salah satu indikator utama juga Bapak Ibu. Namun ternyata hasil akhirnya gitu ya disimpulkan bahwa ternyata clearing house ini bisa menjadi bagian dalam bukti dukung untuk kematangan UKPBJ, sehingga nanti di tingkat kematangan UKPBJ itu akan ada juga salah satu bukti dukung terkait dengan clearing house pengadaan, yaitu nanti di variabel terkait dengan mitigasi resiko gitu ya, dan penyelesaian permasalahan pengadaan secara mandiri. Jadi nanti akan ada bukti dukung yang meminta Bapak Ibu bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah memiliki clearing house pengadaan di KLPMDA-nya masing-masing, seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan perubahan selanjutnya, yaitu untuk UKPBJ yang awalnya itu hanya tingkat kematangannya di level proaktif, penilaiannya saat ini menegaskan kembali bahwa UKPBJ unggul itu sebagai target dari setiap KLPMDA. Jadi tidak berhenti ketika sudah proaktif saja, tapi juga masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh UKPBJ. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan integritas. Nah, untuk integritas ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ini penilaian yang baru, dan yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu mungkin ingin mensimulasikan penilaian TKP gitu ya, dan mengambil nilai integritas itu sudah bisa dilihat di SPI KPK. Nah, untuk tahun 2026 nanti kita akan menggunakan nilai integritas di tahun 2025, karena memang KPK di tahun 2026 kemungkinan tidak akan melakukan penilaian SPI gitu ya, karena memang saat ini dari sisi KPK-nya pun menginformasikan bahwa mereka akan melakukan penilaian SPI 2 tahun sekali Bapak Ibu. Terus juga yang perlu diperhatikan untuk penilaian SPI ini, mungkin Bapak Ibu kita sama-sama tahu bahwa ketika melihat penilaian SPI nanti di bawahnya akan banyak dimensi-dimensinya, termasuk salah satunya dimensi PBJ gitu ya. Nah, untuk di TKP yang kita ambil tidak hanya dimensi PBJ, tapi memang integritas pengadaan secara keseluruhan Bapak Ibu. Kenapa secara keseluruhan? Karena integritas itulah nanti, hasil integritas dari SPI itulah yang menurut kami itu bisa menggambarkan integritas pengadaan itu sendiri. Jadi setiap dimensi di dalam integritas PBJ itu nanti di dalam integritas itu menurut kami itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi hasil final dari SPI itulah yang bisa menggambarkan bagaimana nilai integritas pengadaan itu sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan teknis penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya sampaikan perubahan-perubahannya, terus kemudian perbedaannya gitu ya dengan kebijakan yang sebelumnya. Nah, ini terkait dengan teknis penilaian pemanfaatan sistemnya. Untuk yang pertama terkait pemanfaatan sistem, di sini ada 2 sub indikator utama Bapak Ibu. Yang pertama rencana pengadaan, yang kedua itu adalah realisasi pengadaan. Rencana pengadaan bobotnya 10, realisasi pengadaan total bobotnya adalah 20. Rencana pengadaan Bapak Ibu kita lihat sama-sama gitu ya. Di sini nantinya akan ada 3 komponen. Jadi kalau di paling atas kita sebutnya indikator pemanfaatan sistem pengadaan, terus kemudian turunannya kita sebut sub indikator gitu ya, yaitu rencana pengadaan dan realisasi pengadaan. Kemudian turunannya lagi kita sebut dengan komponen Bapak Ibu. Nah, di komponen pengumuman RUP bobotnya nanti 5, terus di komponen rencana umum pengadaan melalui penyedia bobotnya 2,5, di komponen e-tendering dan e-purchasing nanti bobot penilaian maksimalnya juga 2,5. Terus kemudian untuk di sub indikator realisasi pengadaan di komponen terdapat 4 komponen gitu ya. Di komponen pertama itu ada realisasi tendering dan e-purchasing. Ini sebagai bentuk komitmen dari pengumuman RUP tendering dan e-purchasing. Terus kemudian yang B dan C itu ada realisasi pengadaan langsung transaksional dan realisasi penunjukan langsung transaksional, di mana memang kami ingin proses pengadaan ke depannya gitu ya, semua sebisa mungkin itu diarahkan ke arah transaksional atau melakukan proses pengadaan di dalam sistem Bapak Ibu. Makanya kami mendorongnya juga salah satunya dengan melalui penilaian di pemanfaatan sistem di dalam indeks tata kelola pengadaan. Kemudian yang keempat terkait dengan realisasi digitalisasi PBJ.
Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya, terkait dengan masing-masing komponen tadi. Untuk pengumuman RUP Bapak Ibu ini yang sudah tidak asing buat kita semua gitu ya. Pengumuman RUP yang dilihat adalah total RUP yang terumumkan dibagi dengan total nilai belanja pengadaan barang jasanya. Dan yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, kalau sebelumnya ketika Bapak Ibu pengumuman RUP-nya itu sudah 100%, itu ada di level yang sangat aman memang ya. Namun banyak juga kalau di tahun sebelumnya itu kan pengumuman Bapak Ibu, pengumuman RUP-nya mungkin di 120, 150 atau bahkan ada yang 200% pun kami juga masih memberikan nilai maksimal karena memang belum diatur terkait bagaimana dengan pengumuman RUP yang persentasenya itu melebihi batas wajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, di indeks tata kelola pengadaan yang untuk 4 tahun ke depan ini, untuk pengumuman RUP itu nanti kita batasi Bapak Ibu terkait dengan persentasenya. Jadi untuk dapat nilai maksimal pun tidak harus 100%. Tapi di kami di ITKP yang baru, ketika Bapak Ibu sudah mampu atau sudah mengumumkan RUP di 90% minimal gitu ya, itu sudah bisa mendapatkan bobot maksimal 5 dan sampai dengan 110 seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ketika Bapak Ibu mengumumkan RUP ternyata lebih dari 110 gitu ya, ternyata 110% gitu ya, sampai dengan di bawah 150%, maka nilainya harus turun Bapak Ibu. Karena memang itu artinya dari sisi perencanaan ada yang perlu diselaraskan kembali gitu ya, dipastikan kembali. Terus kemudian yang jadi masalah gitu ya ternyata adalah ketika pengumuman RUP-nya di instansi Bapak Ibu itu adalah di atas atau sama dengan 150%. Ini nilainya akan langsung anjlok gitu ya, akan langsung kami buat 0. Makanya kami sarankan sebelum tanggal 31 Maret mungkin di tahun depan gitu ya, dipastikan kembali pengumuman RUP-nya nanti sudah berada di posisi aman atau belum Bapak Ibu. Kalau misalnya persentase, misalnya di 1 minggu sebelum kami penarikan data gitu ya, persentase pengumuman RUP-nya masih di 150% atau bahkan mungkin 200%, silahkan Bapak Ibu diskusi gitu ya, diskusi dengan kami juga boleh, dengan LKPP, untuk melihat apakah ada perbedaan data atau ternyata ada ketidaksamaan data terkait mungkin dengan nilai belanja pengadaannya atau total pengumuman RUP-nya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi sebelum kami melakukan penarikan datanya silahkan didiskusikan, kita bisa diskusikan sama-sama. Mungkin itu terkait dengan RUP. Terus selanjutnya terkait dengan rencana umum pengadaan melalui penyedia. Nah, untuk rencana umum pengadaan melalui penyedia yang kita lihat nantinya adalah total pengumuman RUP melalui penyedia gitu ya, dibagi dengan total RUP keseluruhan. Jadi RUP penyedia plus RUP swakelola. Kenapa Bapak Ibu kita menilainya di sini hanya penyedia? Karena memang kami ingin mendorong instansi gitu ya, setiap instansi itu bisa memaksimalkan proses pengadaannya itu dengan cara melalui penyedia. Karena dengan anggaran belanja pengadaan yang sangat besar Bapak Ibu, yang setiap tahunnya bisa sampai ribuan triliun, itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian bangsa gitu ya, bisa menggerakkan perekonomian Indonesia. Salah satu cara untuk mendorongnya ya dengan melibatkan pelaku-pelaku usaha, di mana di peraturan kita gitu ya, terkait dengan PBJ, pelaku usaha itu kan yang kita utamakan adalah yang UMKM, yang PDN dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini kita ingin gitu ya, makanya sebisa mungkin proses pengadaan itu dilakukan melalui penyedia terlebih dahulu Bapak Ibu, baru nanti dilakukan melalui swakelola. Makanya di sini untuk mendapatkan nilai maksimal RUP penyedia itu ketika Bapak Ibu sudah di instansinya itu sudah sampai 80% nilai RUP terumumkan yang melalui penyedia, itu nilainya sudah 2,5 Bapak Ibu. Terus kemudian juga kalau misalnya ditanya kenapa tidak swakelola, nah mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih paham juga gitu ya dari saya, apalagi mungkin Bapak Ibu praktisi langsung terkait dengan pengadaan, di mana memang ketika kita mau melakukan swakelola, salah satu syaratnya adalah kan berarti tidak ada penyedia yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika memang ada penyedia yang mampu, berarti kan pekerjaannya dilaksanakan melalui penyedia terlebih dahulu. Untuk itu makanya memang
kita di TKP ini kita mengarahkan atau mendorong Bapak Ibu sebisa mungkin untuk melakukan proses pengadaan melalui penyedia terlebih dahulu. Ketika sudah tidak ada penyedia yang mampu, baru silakan melakukan pengadaan melalui swakelola, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pengumuman e-tendering dan e-purchasing Bapak Ibu. Untuk pengumuman RUP e-tendering dan e-purchasing ini juga yang kita nilai adalah total gitu ya, total e-tendering dan e-purchasing yang diumumkan dibagi dengan total RUP melalui penyedia. Penyedia saja Bapak Ibu ya, bukan penyedia plus swakelola, tapi hanya penyedia saja. Nah, untuk dapat persentase maksimal Bapak Ibu itu di 60%. Jadi ketika instansi Bapak Ibu nilainya sudah 60%, itu sudah bisa mendapatkan nilai maksimal untuk pengumuman e-tendering dan e-purchasing. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, di instansi Bapak Ibu total belanja RUP yang terumumkannya itu ada di total pengumuman RUP melalui penyedianya itu ada di 100 miliar Bapak Ibu. Nah, itu artinya ketika Bapak Ibu sudah mengumumkan 60 miliarnya itu dengan metode e-tendering dan e-purchasing, maka sudah bisa mendapatkan nilai maksimal seperti itu. Selanjutnya untuk subindikator pemanfaatan sistem yang subindikator realisasi pengadaan gitu ya. Untuk realisasi pengadaan tadi saya sampaikan ada 4 komponen. Nah, ini yang pertama terkait dengan realisasi e-tendering dan e-purchasing. Di sini Bapak Ibu yang kita lihat adalah kita ingin melihat gitu ya total realisasi e-tendering ditambah dengan total realisasi e-purchasing, nantinya akan kita bagi dengan RUP penyedia. Nah, Bapak Ibu, karena di sini pembaginya adalah RUP penyedia, maka nanti ketika di total realisasi yang kita tarik pun dari sisi pagu Bapak Ibu. Jadi pagu RUP yang terumumkan agar nilainya nanti bisa balance. Jadi bukan dari sisi nilai hasil negosiasi atau nilai kontrak dan lain sebagainya. Tapi juga yang perlu menjadi catatan adalah di realisasi ini untuk e-tendering plus e-purchasing, penarikan datanya itu dilakukan minimal prosesnya itu dihitung realisasi itu minimal prosesnya itu ketika sudah kontrak Bapak Ibu. Itu baru kita hitung sebagai realisasi. Terus kemudian untuk persentase maksimalnya juga ini untuk nilai maksimalnya bobotnya cukup tinggi Bapak Ibu 10. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mampu atau sudah bisa merealisasikan e-tendering plus e-purchasing 60% gitu ya minimal, itu sudah bisa mendapatkan bobot nilai 10. Selanjutnya terkait dengan pengadaan langsung transaksional, ini yang kita lihat adalah berapa persen gitu ya total pengadaan langsung di dalam sistem dibandingkan dengan total rencana umum pengadaan langsung yang Bapak Ibu umumkan. Jadi ketika Bapak Ibu membuat paket di RUP terus memilih metodenya dengan pengadaan langsung, di sana kan kita tidak bisa memilih nih Bapak Ibu nanti pengadaan langsungnya akan dilakukan secara transaksional atau pencatatan seperti itu. Nah, ini jadi total RUP pengadaan langsungnya ini nanti akan dijadikan sebagai pembaginya. Atasnya yang kita lihat hanya realisasi pengadaan langsung transaksional. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai maksimal untuk pengadaan langsung transaksional, Bapak Ibu nanti minimal gitu ya sudah di 50% pengadaan langsung transaksionalnya itu sudah bisa mendapatkan nilai 2,5. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat dari sisi formulanya itu artinya sebenarnya masih ada kesempatan Bapak Ibu sekitar 50% lagi untuk bisa tetap melakukan pengadaan langsung secara pencatatan gitu ya di luar sistem. Jadi memang kami mendorongnya saat ini di 50% kami anggap sudah bisa di posisi maksimal untuk melakukan realisasi pengadaan langsung transaksional. Begitu juga dengan penunjukan langsung transaksional, ini sama saja Bapak Ibu dari sisi formula sama, dari sisi persentasenya sama, hanya bedanya kalau yang penunjukan langsung yang kita lihat adalah realisasi penunjukan langsungnya dibagi dengan RUP penunjukan langsung. Nah, yang terakhir ini terkait dengan realisasi digitalisasi PBJ Bapak Ibu. Untuk digitalisasi PBJ, ini yang kita lihat adalah total realisasi dibagi dengan total pengumuman RUP. Total realisasi ini berarti itu total realisasi penyedia dan swakelola Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya ITKP sebelumnya kita hanya menilai penyedia saja, di ITKP saat ini kita juga sudah mulai menilai swakelolanya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal
tren datanya swaklola itu pencatatannya masih sangat rendah, masih di bawah 5%. Makanya dari ITKP ini kami mencoba mendorong agar pencatatan swaklola itu bisa lebih baik gitu ya ke depannya dengan Bapak Ibu mengejar nilai di digitalisasi PBJ ini dengan bobot maksimal 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk persentase tertingginya untuk mendapatkan bobot maksimal itu ada di 80%. Cukup tinggi Bapak Ibu sebenarnya, namun saya yakin Bapak Ibu di setiap instansi pasti bisa gitu ya mencapai nilai untuk bobot 5 tersebut seperti itu. Ini terkait ringkasannya saja. Dan ini informasi tambahan saja Bapak Ibu, sebenarnya ini untuk data Inaprok, mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar atau bahkan mungkin ada yang sudah mengulik-ngulik data Inaprok gitu ya, yang sudah terbiasa dengan data Inaprok. Jadi memang data Inaprok ini adalah salah satu media yang kami miliki di mana untuk memfasilitasi Bapak Ibu melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses PBJ. Di dalam data Inaprok ini, salah satunya nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat gitu ya, mau memonitoring dan evaluasi terkait dengan pemanfaatan sistem khususnya ITKP, itu sebenarnya bisa. Kalau dari sisi perencanaan itu bisa kita lihat langsung Bapak Ibu ya. Namun kalau dari sisi realisasi, PR-nya adalah masih harus menghubungkan dengan nilai pagunya. Karena memang ketika data Inaproknya ditampilkan, data yang kami hasilkan adalah data real realisasi. Jadi ketika contohnya gitu Bapak Ibu ya, ketika di RUP yang diumumkan satu paket tender itu misalnya 1 miliar. Terus kemudian hasil dari negosiasi dan PPK dan PPK berkontrak itu ternyata hanya di 900 juta gitu ya. Nah, di data Inaprok yang tampil adalah nanti data realisasi yang 900 jutanya Bapak Ibu. Itu artinya kan kalau misalnya akan kita tarik ke dalam nilai TKP, nanti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai sempurna gitu ya, karena di atasnya 900 juta namun pembaginya 1 miliar. Nah, itu makanya kalau untuk di data Inaprok, data yang tampil ini masih data realisasi real, belum dihubungkan dengan data nilai pagunya. Itu nanti yang masih kami coba usahakan agar bisa connect gitu ya antara pagu dengan juga dengan realisasi realnya. Namun setidaknya bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk melakukan monitoring bahkan sampai ke level satuan kerja. Dan juga datanya pun bisa Bapak Ibu download dan jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pengolahan secara mandiri gitu ya, karena memang data Inaprok ini kita buka secara kita publish saja, tidak kita kasih akses akun dan lain sebagainya, jadi memang bisa diakses kapanpun itu. Dan informasi tambahan juga, data Inaprok ini datanya real time Bapak Ibu, kita update satu hari satu kali gitu ya. Jadi di update-nya biasanya di tengah malam sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, itu biasanya proses update data Inaprok. Jadi satu hari real time dengan update data satu hari satu kali, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan indikator yang lainnya gitu ya, terkait dengan SDM PBJ Bapak Ibu. Untuk SDM PBJ sendiri, kalau misalnya kita lihat sama-sama gitu ya, di sini ada 3 sub indikator. Yang pertama keterisian formasi JFPPBJ, personil lain dan atau personil lainnya di kementerian lembaga. Di sini ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lihat gitu ya, dari sisi nilai maksimal, posisi nilai maksimal itu justru ada di angka pemenuhan 80 sampai dengan 90%. Itu bisa mendapatkan nilai maksimal dengan bobot 15. Justru ketika pemenuhannya itu di atas 90%, nilai Bapak Ibu justru malah turun gitu ya, dari 15 bahkan menjadi 11. Ini karena tadi ketika pemenuhannya sudah dianggap di atas 90%, itu artinya tidak ada peluang untuk JF Madya atau JF mudanya, dan bahkan mungkin dari pertama mau naik ke muda, dari muda mau naik ke Madya gitu ya, itu tidak ada peluang untuk JF-nya itu bisa mengembangkan karirnya. Makanya diharapkan proses pemenuhan, persentase pemenuhan yang ideal itu di range antara 80 sampai dengan 90%. Itu baru bisa nanti Bapak Ibu KPBJ-nya mendapatkan nilai maksimal di sub indikator ini. Terus yang kedua terkait penugasan JFPPBJ Bapak Ibu, di sini ada 5 gitu ya, ada 5 tahapan penilaian. Ada terbagi menjadi 5 penilaian, ada yang nilainya 0 kalau misalnya Bapak Ibu belum punya JFPPBJ yang ditugaskan sebagai Pokja. Terus kemudian ada nilai 4 itu ketika
hanya sebagian JFPBJ yang ditugaskan sebagai Pokja, terus nilai 6 itu jika seluruh JFPBJ ditugaskan sebagai Pokja, dan nilai 8 itu jika seluruh JFPBJ ditugaskan sebagai Pokja dan PP atau PPK gitu ya. Jadi ditugaskannya seluruhnya nih ditugaskan sebagai Pokja, tapi juga ada yang ditugaskan sebagai PP atau PPK. Nah, yang 9 yang menjadi pembeda adalah ketika seluruh JFPBJ atau personil lainnya ditugaskan sebagai Pokja, PP, dan PPK, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi mudahnya jika di instansi Bapak Ibu gitu ya, total JFPBJ-nya itu ada 10 gitu ya. Nah, berarti untuk bisa mendapatkan nilai maksimal itu misalnya ada 7 yang ditugaskan sebagai Pokja, terus kemudian ada 2 yang ditugaskan sebagai PP, dan sisanya ada 1 yang ditugaskan sebagai PPK. Nah, itu Bapak Ibu baru bisa mendapatkan nilai maksimal. Seperti itu. Terkait komposisinya itu tidak kami lihat, jadi misalnya 5 Pokja terus kemudian PP1, PPK 4. Nah, itu terkait komposisi tersebut tidak kami lihat. Yang penting di dalam 10 tadi semuanya dioptimalkan melakukan mendapat penugasan sebagai JFPBJ sebagai Pokja, PP, dan PPK, seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan penyusunan rencana aksi. Nah, ini penyusunan rencana aksi juga penilaiannya bertahap gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai 0 itu misalnya Bapak Ibu belum menyusun rencana aksi JF dan rencana aksi untuk PPK bersertifikat kompetensi. Terus kemudian nilai maksimal ketika Bapak Ibu di UKPBJ sudah menyusun renaksi untuk pemenuhan JFPBJ dan juga PPK bersertifikat kompetensi, seperti itu. Ini terkait dengan pemenuhan SATA. Terus selanjutnya terkait dengan kematangan UKPBJ, Bapak Ibu. Kematangan UKPBJ tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa tingkat kematangan UKPBJ saat ini untuk penilaian indeks tata kelola pengadaan ada di sampai PKP unggul, Bapak Ibu. Kalau di ITKP sebelumnya kita hanya di level proaktif 9/9, jadi 9 variabel semuanya sudah berada di level 3, itu mendapatkan mendapatkan proaktif gitu ya, dengan nilai ternyata di sini hanya 21, Bapak Ibu. Kalau di ITKP sebelumnya karena bobotnya 40 dan mendapatkan nilai maksimal di level proaktif, itu artinya ketika Bapak Ibu di instansi sudah dapat nilai sudah memperoleh proaktif gitu ya, itu artinya sudah mendapatkan bobot 40. Tapi di TKP yang saat ini bobotnya itu hanya menjadi 21, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang instansinya kalau tahu KPBJ-nya sudah proaktif, itu otomatis di TKP yang tahun ini itu sudah pasti nilainya akan turun minimal 19 poin gitu ya. Jadi 40 kurang 21. Itu minimal sudah akan turun 19 poin yang hilang karena formula yang baru, Bapak Ibu. Nah, nanti PR-nya adalah kita lihat nilai integritasnya gitu ya, apakah bisa membantu atau tidak. Terus kemudian juga perlu dikoordinasikan ke teman-teman di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, apakah nanti UKPBJ Bapak Ibu itu sudah bisa menuju ke PKP proaktif yang tersertifikasi atau belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat terkait dengan teknis penilaian integritas. Untuk integritas sendiri, ini yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Kita ngambil nilainya real, data hasil dari SPI KPK, terus nilai TKP yang 2026 nanti akan menggunakan SPI di tahun 2025 dengan bobotnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di KPK itu kan penilaian SPI itu ada hijau itu untuk terjaga, kuning itu waspada, terus kemudian merah itu rentan. Nah, dari 0 sampai 100 ini kita bagi bobotnya menjadi 0, 5, 10. Jadi ketika hijau, posisinya hijau maka mendapatkan nilai maksimal 10. Ketika di posisi kuning waspada itu mendapatkan nilai 5. Namun ketika posisinya di merah atau rentan dengan nilai di bawah 7 dengan nilai 2,9 ke bawah itu maka nilainya 0. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung di SPI KPK gitu ya untuk melihat nilai masing-masing instansinya berapa, sehingga nanti bisa dikira-kira nilai TKP sementara tahun 2026 itu nantinya berapa, seperti itu. Mungkin demikian yang saya sampaikan, Bu Mega. Izin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas materi dan juga penjelasan yang telah disampaikan, Ibu. Bapak Ibu, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber, kita mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya indeks nilai ITKP ini merupakan cerminan dari kualitas tata kelola pengadaan yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana pemahaman yang nanti Bapak Ibu peroleh dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam mewujudkan tata kelola pengadaan pada perangkat daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau mungkin ada permasalahan atau ingin memberikan tanggapan, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menuliskan pada kolom chat yang telah tersedia. Nah, Bu Astri izin, kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dituliskan pada kolom chat. Saya izin untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Najamuddin ya dari Jakarta. Izin bertanya, berarti untuk realisasi cukup sampai di kontrak saja ya Mbak, tidak harus sampai di BAST seperti tahun kemarin. Monggo Bu Astri. Ya, baik. Izin Pak Najamuddin gitu ya. Betul Pak, jadi untuk realisasi e-tendering dan e-purchasing misalnya gitu ya, untuk e-tendering khususnya, yaitu itu cukup sampai pencatatan e-kontrak. Jadi ketika prosesnya sudah dicatatkan di dalam e-kontrak itu maka akan kami nilai realisasi. Kami tidak akan menilai sudah ada di tahapan mana di dalam e-kontraknya gitu ya. Baik, jadi tidak perlu sampai BAST Bapak Ibu seperti itu. Tapi memang diharapkan semaksimal mungkin harusnya bisa sampai BAST bahkan penilaian kinerja penyedia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bu Mega. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu dari Ibu Rusmarianti Anggriani, pertanyaannya adalah, apakah perubahan DPA atau APBDP harus segera diikuti dengan perubahan RUP agar tidak mempengaruhi nilai ITKP? Betul. Jadi memang ketika ada perubahan anggaran, perubahan DPA, terus kemudian mungkin ada ABT dan lain sebagainya, itu juga perlu disesuaikan kembali di RUP-nya Bapak Ibu ya. Jadi ditelusuri lagi apakah anggaran-anggaran yang didapat nantinya itu berapa nilai belanja pengadaannya, terus kemudian disilakan direvisi RUP-nya. Nah, yang perlu menjadi catatan juga Bapak Ibu nanti bisa berkaitan ke RUP yang di 31 Maret gitu ya, mungkin bisa buat tahun depan. Ketika Bapak Ibu merevisi RUP-nya terus mengumumkan RUP-nya, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengupdate nilai belanja pengadaannya Bapak Ibu. Jadi di dalam RUP itu ada menu gitu ya, di sirup itu ada menu untuk update struktur anggaran gitu ya. Struktur anggaran itu khususnya memasukkan nilai belanja pengadaan. Bisa otomatis melalui RKA atau RKAD punya masing-masing, namun biasanya perlu penyesuaian karena ketika Bapak Ibu mengumumkan RUP itu biasanya ada yang di tagging non pengadaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti perlu disesuaikan secara manual. Yang bisa menyesuaikannya itu melalui akun KPA Bapak Ibu. Jadi nanti perlu diinformasikan ke PPK-nya masing-masing bahwa nilai belanja pengadaannya misalnya ya, nilai RUP yang terumumkan sebagai belanja pengadaan di Dinas Kesehatan misalnya itu senilai 30 miliar. Nah, itu artinya nanti KPA Dinas Kesehatan itu diminta untuk mengupdate struktur anggarannya sesuai dengan RUP yang terumumkan. Biar nanti nilai untuk ITKP yang di 31 Maretnya sebagai pembaginya itu bisa maksimal Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, mungkin masih ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Rusmarianti Anggraini. Kami persilahkan. Oh, baiklah, kebetulan Ibu Rusmarianti Anggriani sudah tidak join ya di Zoom ini. Maka kita lanjut pada pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya berasal dari Pacitan, dari Ibu Ulfa. Pertanyaannya adalah, untuk teman-teman P3K, apakah bisa ditugaskan menjadi pokja pemilihan? Ya, baik. Izin Bu, mungkin kalau ini lebih ke teknis penugasan SDM PBJ ya. Nah, sepertinya karena ini forum besar gitu ya, saya takut nanti salah penyampaian. Mungkin nanti pertanyaan ini bisa saya bantu teruskan ke rekan-rekan kami di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan gitu ya. Karena memang kebetulan saya dari Direktorat Perencanaan dan Monitoring Evaluasi gitu. Takutnya nanti apa yang saya sampaikan malah jadi bola liar di forum seperti itu Bu, izin. Itu ya untuk Ibu Ulfa, nanti barangkali bisa langsung berkomunikasi dengan direktorat terkait. Dan ini ada pertanyaan lanjutan Ibu dari Bapak Najamuddin Jakarta tadi ya. Pertanyaan lanjutannya adalah, izin, kalau untuk realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung, apakah juga sama sampai di e-kontrak saja? Sudah bisa dinilai ya? Gimana Ibu terkait dengan realisasi Realisasi penunjukan langsung dan iya betul, pengadaan langsung dan penunjukan betul. langsung. Jadi posisinya ketika realisasinya sudah sampai kontrak itu sudah masuk ke dalam realisasi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek juga gitu ya di data Inapprop yang kami tampilkan saat ini itu sudah ada nih tahapannya. Nah tahapan itu ada kontrak, ada selesai dan itu. Jadi ketika tahapannya itu sudah ada di posisi kontrak itu sudah masuk ke dalam realisasi TKP seperti itu. Baik, mungkin Bapak Najamuddin masih ada tanggapan. Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih tanggapan. Cukup. Nggak ada Cukup. pertanyaan satu lagi yang Oh iya, terakhir. silakan Ya, Bapak. sudah di tadi. Ketika terjadi revisi, baik itu pergeseran atau perubahan sirup, itu kan otomatis mengubah kode RUP-nya. Itu pengaruh ke penilaiannya itu seperti apa, Mbak? Selamat pagi. Izin tunggu sebentar ya Pak, sedang ada announcement. Siap. Ya, baik. Izin gimana Pak pertanyaannya tadi Pak? Izin Pak. Terkait adanya revisi baik itu pergeseran atau perubahan di sirup kan otomatis akan merubah kode RUP yang paket-paket yang sudah dilaksanakan itu untuk pengaruh ke penilaiannya seperti apa? Ya, baik Pak. Harusnya itu sebenarnya aman ya Pak ya, karena memang kan nanti ketika kami tarik datanya, kami tarik data di 31 Desember tahun berjalan gitu ya. Dan RUP-nya pun sama, nanti kita tariknya posisinya di 31 Desember tahun berjalan. Jadi nanti yang kami lihat adalah RUP terakhir di 31 Desember tahun berjalan, seperti itu Pak. Terkait dengan bagaimana mengaitkannya dengan kode RUP dan lain sebagainya, memang teknis di belakang sistem itu akan rumit sebenarnya ya Pak ya, namun memang nanti dari tim kami yang mencoba untuk menyelesaikan terkait kendala-kendala tersebut. Jadi harusnya sebenarnya aman karena kita lihatnya nanti kita kaitkan pagu berbanding pagu. Yang penting pastikan total RUP yang terumumkan itu sama dengan total perencanaan, total realisasinya. Itu saja sebenarnya Pak. Nanti kalau misalnya ternyata gitu ya dari nilai perhitungan sementara misalnya ada ketidakselarasan dan lain sebagainya itu juga bisa langsung ditanyakan ke kami atau bisa juga nanti bersurat ke kami buat biar kami notice dan juga nanti bisa kami lihat bersama-sama dengan tim seperti itu Pak. Baik, Bapak Najamuddin, apakah masih ada tanggapan? Tanggapan sudah nggak ada, cuman ada satu pertanyaan lagi kalau bisa. Ya, Bapak, silakan.
Ya, terkait eh, penilaian MCP KPK, kan kita ada permintaan data untuk data RUP per tanggal 31 Maret atau 1 April. Nah, di dashboard sirup itu kan hanya ada semacam grafik ya, yang menyatakan bahwa kita misalnya sudah 100% dengan total pagu sekian, belanja pengadaan dan RUP yang terumumkan. Sementara eh, kita tidak punya data eh, anggaran penyedia dan sekolah yang kita umumkan pada saat itu. Kira-kira mungkin LKPP bisa memfasilitasi untuk data berupa CSP atau apa yang bisa kita masukkan ke MCP KPK nantinya. Mungkin untuk daerah yang sempat melakukan backup data pada tanggal itu aman, tapi kalau yang tidak sempat melakukan data ini agak repot untuk memenuhi data yang diminta MCP. Demikian, Mbak. Ya, izin langsung Bu Mega ya. Terkait dengan hal tersebut Pak, sebenarnya mungkin nanti dari Bapak izin dari mana Pak? Dari Bone Bolang, Mbak. Ya, Gorontalo. dari nah nanti Bapak dari instansi Bapak gitu ya nanti bisa bersurat saja langsung ke kami Pak karena kan kami juga punya datanya gitu ya sebenarnya. Oh, Tapi gitu. memang yang bisa kami tampilkan memang buat meringkas tampilan gitu ya kita memang menampilkannya langsung total nilainya terus kemudian dengan persentasenya berapa gitu ya. Nanti kalau memang butuh data detail RUP yang terumumkannya berapa di 31 Maret itu bisa Bapak bersurat ke kita ke mungkin lebih baiknya bisa surat ke Pusdatin kami dulu Pak. Jadi nanti ke Pusat Data Informasi LKPP nanti tembusannya bisa ke kami ke Direktur Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan. Nanti kita bisa bantu fasilitasi. Karena memang kalau dari data Inapro kan datanya real time, terus juga kalau dari API Gateway juga datanya real time gitu ya. Jadi karena Iya, sudah betul. sudah di bulan Agustus, Lewat. iya sudah lewat. Jadi nanti bisa silakan bersurat saja Pak gitu. Oh iya, ya siap-siap, Mbak. Terima kasih banyak, Mas. Iya sama-sama Pak. Baik, sudah ya Pak Najamuddin. Ya, sementara sudah. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Moh Arozi. Izin bertanya, UKPBJ level proaktif tersertifikasi itu syaratnya apa saja? Apakah dasar aturannya sudah ada yang baru? Ya baik. Untuk UKBBJ tersertifikasi proaktif itu kan berarti setelah di level 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang penilaiannya kan implementasi Bapak Ibu memastikan oh dokumen perencanaannya sudah dokumen bukti dukungnya semua sudah lengkap nih Bapak Ibu KPBJ tersebut. Nah, nanti apakah gitu ya. Jadi memang tujuan pertamanya kan sebenarnya untuk menilai apakah dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut yang sudah memenuhi standar bukti dukung itu nanti apakah di lapangannya implementasinya itu sesuai atau tidak. Nah, nanti di dalam ITKP di dalam UKPBJ di level proaktif menuju ke UKPBJ bersertifikasi yang PKP gitu ya. Itu nanti dilakukan penilaian. Nah, untuk proses penilaiannya seperti apa, terus kemudian juga terkait regulasinya, nanti balik lagi Bapak Ibu nanti mungkin perlu ada sesi khusus sepertinya Bu Mega gitu ya dengan rekan-rekan dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan karena memang untuk mengulik ini pun nanti akan lama sendiri nih terkait dengan UKPBJ, SDM itu rasanya juga banyak sekali hal yang harus dikulik seperti itu Bu Mega. Baik, Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada tentang penjelasan ya, Bu, ya dari direktorat terkait tentang bagaimana syarat dan langkah-langkah untuk mencapai UKPBJ level proaktif. Nah, mungkin masih ada tanggapan dari Bapak Moh Arozi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mega dan Bu Silakan Astrid. Bapak. Nggih. Jadi kalau yang saya pahami saat itu ya level kematangan UKBPC kan dulu ada 5 ya. Sekarang berarti mau jadi 6 kan gitu ya? Atau seperti apa gitu? Kalau di aturan yang sudah ada dari LKPP kan terakhir eh, peraturan LKPP nomor
10 ya Bu ya, tahun 2021 kalau nggak salah. Eh, itu kan cuma 5 level. Berarti kalau yang dijadikan apa namanya poin nilai ITKP-nya ada 6 tadi, dan berarti ada perubahan di level 4 dan seterusnya begitu nama nama levelnya ya. Itu kemungkinan akan ada itu ya peraturan terbarunya ya. Apakah seperti itu? Terima kasih. Iya, baik Pak, izin. Untuk peraturan terbaru, memang kalau terkait dengan tadi yang Bapak sebutkan gitu ya, Perlem LKPP nomor 10 terkait tentang KPBJ, itu memang saat ini sedang proses revisi Pak, dan memang sebagai informasi juga karena kita sudah melakukan perpres yang baru juga terkait PBJ, jadi kami di internal KPP pun saat ini sedang mengejar untuk keluarnya perlem-perlem turunannya gitu ya, baik perlem UKPBJ, perencanaan, terus kelola dan lain sebagainya, itu semua nanti memang akan ada peraturan yang barunya Pak. Nah terus kemudian kaitannya tadi dengan level gitu ya, levelnya kalau di perlem sebelumnya itu hanya 5 level, sebenarnya saat ini pun masih di posisi 5 level 5 Pak, 5 level gitu ya. Jadi proaktif, strategis, unggul gitu ya Pak ya. Hanya bedanya dari strategis untuk menuju ke dari proaktif untuk menuju ke strategis, ini kita di TKP ada tambahan satu lagi gitu ya. Jadi tambahannya ini bukan level baru, tapi hanya PKP proaktif yang tersertifikasi gitu ya. Nah, PKP proaktif yang tersertifikasi tadi untuk mencapai ke strategis itu perlu adanya PKP sertifikasi yang PKP proaktif yang tersertifikasi terlebih dahulu. Yang mana tadi saya sampaikan untuk bisa tersertifikasi itu perlu ada penilaian lapangan. Jadi implementasinya di UKPBJ tersebut bagaimana, apakah bukti dukungan yang disampaikan itu memang nantinya sesuai gitu ya dengan kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi kalau terkait levelnya sebenarnya yang saya pahami itu masih tetap berada di 5 level gitu ya. Jadi masih di proaktif, strategis, dan unggul untuk 3 level atasnya. Baik, silakan Bapak Moh Arozi apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Izin tadi mungkin saya ada yang kelewat. Penilaian ETKP ini akan mulai kapan ya? Kemudian tarik apa namanya? Tarik datanya itu per kapan ya? Terima kasih. Ya, untuk ITKP ini sudah dinilai di tahun ini Pak, sudah langsung kita nilai. Terus kalau untuk penarikan data untuk SDM dan UKPBJ nanti ditarik datanya di 31 Desember tahun berjalan. Untuk sistem pun sama, kita tarik datanya di 31 Desember tahun berjalan, hanya perbedaannya sedikit. Kalau di sistem ada pengumuman RUP gitu ya, komponen pengumuman RUP tadi datanya kita tarik di data 31 Maret yang kita tarik di 1 April tahun anggaran berjalan. Seperti itu Pak. Bagaimana Bapak Moh Arozi? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup Mbak, terima kasih. Baik, sama-sama. Kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Rahe, Gorontalo Utara ya, ini sepertinya ya Gorut ya. Assalamualaikum, saya Rahe dari Gorontalo Utara. Mohon izin bertanya, mengapa dashboard ITKP tidak ditayangkan sejak awal tahun, minimal sejak bulan Maret saat batasan input sirup ditarik jadi nilai ITKP, agar Pemda bisa lebih memitigasi subindikator mana yang masih rendah. Silakan Ibu. Ya, izin Pak. Jadi memang untuk ITKP, karena peraturannya pun kita baru keluar di bulan Juli gitu ya, di 2 Juli tahun 2026, makanya memang terkait dengan dashboardnya pun kami belum bisa menampilkan sejak awal tahun seperti itu. Termasuk juga untuk yang RUP di 31 Maret itu memang belum kami tampilkan sejak awal tahun karena memang kita fokusnya masih di pengembangan data Napoka terlebih dahulu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu mungkin mohon izin kita mau membuat rumah gitu ya. Nah, kita masih fokus di pondasinya gitu ya. Jadi kita fokus di pengembangan data Napoka terlebih dahulu, baru nanti kita bagusin nih
nih setiap ruangan-ruangannya seperti itu. Nah, sampai saat ini pun di data Enaprok gitu ya terkait untuk proses monitoring dan evaluasi yang sudah kita tampilkan itu misalnya di RUP gitu ya, pengumuman RUP per 31 Maret. Nah, itu sudah bisa kita tampilkan. Terus kemudian kemarin di tanggal 11 Agustus bersamaan dengan kegiatan kita di SP Sentrum SX1 terkait sosialisasi TKP juga, itu juga kita tampilkan pengembangan yang baru, yaitu di tahap realisasi, di mana realisasi itu ada tahapan saat ini itu bisa melihat tahapan-tahapannya gitu ya, jadi untuk nanti dikaitkan ke ITKP. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin harapan kami pun kami bisa segera gitu ya menayangkan tampilan yang memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Semoga nanti kedepannya bisa tampilan dari data Inapoknya bisa lebih baik dan bisa lebih memudahkan Bapak Ibu untuk proses monitoring evaluasi. Mungkin itu Bu Mega. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Kebetulan ini Bapak Rahegorus sudah tidak join Zoom, nggih. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Najamuddin. Kebetulan tadi sudah ditanyakan secara langsung. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Neni UKPBJ Kuburaya. Nah, ini pertanyaan terkait SDM ini. Apakah JFPPBJ hasil penyetaraan yang dulu awalnya Kasubag, apakah wajib menjadi Pokja, PP, atau PPK mengingat JF hasil penyetaraan tidak melalui uji kompetensi? Ya mungkin perlu dipastikan lagi ya Bu Mega, atau tadi izin yang bertanya apakah JFPPJ tersebut gitu ya masuk ke dalam total JFPPJ yang dihitung pemenuhannya gitu ya. Jadi kan total JFPPJ yang dihitung pemenuhannya berarti kan memang karena statusnya sebagai JFPPJ itu ya artinya memang harus melakukan penugasan sebagai JFPPJ seperti itu Bu. Baik, bagaimana Ibu Neni? Apakah ada tanggapan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. JFPPBJ hasil penyetaraan masuk ke dalam perhitungan, Bu. Iya izin Bu, itu artinya sudah masuk ke dalam total JFPBJ yang dimiliki instansi Ibu gitu kan ya di UKPBJ Kuburaya. Itu artinya tetap harus dilakukan penugasan Bu. Kecuali kalau misalnya kayak kepala UKPBJ-nya, nah itu kan beliau di luar dari JFPBJ gitu ya. Jadi memang walaupun banyak mungkin kepala UKPBJ yang justru dapat penugasan PPK dan lain-lain gitu ya, tapi malah itu tidak masuk nih ke perhitungan terkait dengan ITKP-nya karena beliau bukan sebagai JFPBJ gitu. Tapi ada dua JFPBJ hasil penyetaraan yang berkedudukan di luar UKPBJ, gimana tuh, Bu, statusnya? Kan otomatis mereka tidak menjalankan tugas sebagai PP atau PPK atau Pokja. Nah, itu yang perlu diskusi lebih lanjut ya Bu ya dengan teman-teman kami di pengembangan profesi dan kelembagaan. Karena kan harapannya sebenarnya JFPBJ itu harusnya semuanya berada di rumahnya gitu ya di UKPBJ. Tapi kalau ada case-case khusus seperti ini kayaknya perlu diskusi khusus ke teman-teman di pengembangan profesi dan kelembagaan Bu. Izin. Makasih, Bu. Siap Ibu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Astri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ternyata Bu Rusmarianti masih ada ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Rusmarianti Anggriani. Nah, ini pertanyaannya juga terkait JFPPBJ lagi ya. Bagaimana jika JFPPBJ hanya ditugaskan sebagai PP dan Pokja pemilihan? Karena tugas PPK itu sesuai Perbuk kami langsung ditugaskan pada PA atau KPA. Artinya untuk mencapai nilai 9 itu tidak memungkinkan. Silakan Ibu. Betul, berarti nilainya nanti hanya di 8 ya Ibu ya. Kalau terkait teknis TKP-nya seperti itu, karena belum ada JFPPBJ yang ditugaskan sebagai PPK. Untuk bisa nilai maksimal itu harus ada yang ditugaskan PPK, PP, dan juga Pokja. Seperti itu Bu. Baik, Ibu Rusmarianti, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin bisa open mic, Ibu Rusmarianti. Baik, jika tidak ada
Pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Insinyur Wira Hadi Kesuma. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme penilaian yang mengacu pada peraturan? Karena seringkali proses dan aturan penilaian dari APH atau BPK sering melakukan pemeriksaan terhadap DUMAS menuju ke proses dan sistem pengadaan pada sistem pengadaan elektronik atau LPSE. Ya izin, mungkin ini saya perlu dapat penjelasan lebih ya. Mungkin Pak Wiranya bisa open mic Pak, izin. Silakan Pak Wira. Izin Bu, ya, Ya izin Pak, bisa bantu dijelaskan Pak gimana Pak maksudnya Pak, izin. ya. Terima kasih. Eh, saya hanya ingin memperjelas Bu terkait aturan penilaian yang tadi sudah dibahas ya. Karena seringkali eh, permasalahan-permasalahan pengadaan barang jasa ini ya dikaitkan dengan eh, ujung-ujungnya ya pemeriksaan atau adanya pelaporan dari Dumas ya. Saya hanya ingin tahu gitu bagaimana korelasinya sistem penilaian yang nantinya ya yang bisa sesuai dengan peraturan dan tidak ada apa ya eh, seperti perbedaan lah gitu sistem penilaiannya gitu. Terima kasih Bu. Ya izin Pak, mungkin maksudnya jangan sampai penilaiannya justru mengarahkan nanti ke ketika ketika ada APH atau BPK melakukan pemeriksaan justru malah seperti mengarahkan ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Pak ya, maksudnya seperti Iya, itu ya Pak iya ya. Bu. Iya. Oke. Ya, baik Pak. Jadi memang saya sebenarnya sepakat gitu ya. Memang PBJ ini kan sensitif Bapak Ibu ya. Anggarannya juga kan tadi tidak main-main gitu ya. Dan Iya. makanya misal mungkin saya paham mungkin maksud Bapak ketika misalnya contoh penilaian penyedia, RUP penyedia, penilaian RUP penyedia kita bobotkan misalnya tadi kan cukup tinggi gitu ya 80%, terus kemudian sisanya 20% untuk swaklola. Nah mungkin Bapak mengkhawatirkan ketika karena ingin mengejar penilaian TKP jadi nanti banyak pengadaan yang diumumkan penyedia gitu ya yang pada mungkin seharusnya swaklola dan lain sebagainya, seperti itu bukan ya Pak? Ya, terima kasih. Seperti itu Bu ya. Ya, ya itu balik lagi sebenarnya Pak, izin itu balik lagi sebenarnya ke rekan-rekan di lapangan gitu ya, rekan-rekan yang langsung melakukan proses pengadaan dan perencanaannya. Memang diharapkan kami sebenarnya kami menyusun regulasi ini berdasarkan tren data Pak, izin. Jadi memang kalau dari tren data yang kami miliki untuk misalnya realisasi penyedia gitu ya, perencanaan RUP penyedia gitu ya, itu rata-rata trennya itu di sekitar 70%-an itu perencanaan itu sudah melalui penyedia. Makanya ketika nilai maksimal itu sudah 80% itu sudah bisa dapat nilai maksimal. Nah, diharapkan tujuan kami sebenarnya ingin agar perencanaan, misalnya kita bahas perencanaan, kami ingin perencanaannya itu bisa lebih baik kualitasnya. Kenapa? Mungkin kita jadi masuk ke perbedaan penyedia dan swaklola gitu Pak ya, dan juga non pengadaan. Karena kalau dari sisi data kami gitu ya, justru kami ingin membantu Bapak Ibu sebenarnya untuk bisa ke arah kualitas perencanaan yang lebih baik. Karena kalau misalnya kita lihat di rekapan nilai sirup, di rekapan data sirup gitu ya, masih banyak paket-paket pengadaan ya, misal contohnya honorarium narasumber yang sebenarnya itu mungkin masuknya ke non pengadaan tapi masih diumumkan ke swaklola dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah itu arahnya itu adalah ke sana Bapak Ibu. Jadi memang kita ingin mengarahkan agar pengumuman RUP-nya nanti lebih baik, terus kemudian proses PBJ sehingga ketika di perencanaannya sudah baik, maka proses PBJ-nya lebih baik dan juga nanti sampai ke depannya ketika ada proses penilaian dari APH ataupun BPK itu harusnya bisa aman gitu ya. Karena dari perencanaannya pun sudah terdefinisi dengan baik dan tergambarkan dengan baik. Mungkin seperti itu sih Pak. Baik Bu. Terima kasih informasinya terkait memang ya semuanya ini akhirnya pada menuju kepada
bagaimana kita menjalankan proses yang benar sesuai aturan. Tetapi memang kita ketahui, kita memang saat ini seringkali menilai bahwasannya aturan yang baru yang menyesuaikan dengan tujuan tadi kebaikan yang bisa dibilang kita berpikir akan menjadi suatu sarana ya, ataupun menjadi suatu tempat untuk kita aman ya dari segala hal ya, karena ini terkait dengan anggaran-anggaran yang notabene pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, ini seringkali asumsi-asumsi yang beredar setelah keluarnya aturan ataupun mekanisme yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh LKPP untuk menyelamatkan juga. Tapi kadang asumsi yang beredar di tingkat pemeriksa ataupun penegak hukum, ini asumsi berbeda. Seringkali ahli-ahli LKPP yang bahkan yang membuat aturan ini kadang sulit memberi penjelasan definisi sebenarnya dari aturan yang dilaksanakan. Itu yang kekhawatiran saya dengan aturan data tarik ataupun peraturan yang memberi aman nantinya pada saat ini bisa diasumsikan lain. Maksud saya, ketika ini menjadi aturan yang baku, bisa juga lah kepada BPK ataupun APH di tingkat pusat ataupun di daerah, ini mereka mengetahui atau memahami juga paling tidak. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin memang perlu ada koordinasi gitu ya antara kami di LKPP yang membuat kebijakan juga dengan rekan-rekan baik dari APH maupun pemeriksa yang lainnya gitu ya, terkait dengan bagaimana cara mendefinisikan atau sudut pandang untuk memahami peraturan. Karena memang ya betul Pak, karena memang kebetulan ketika kita membaca regulasi terkait PBJ gitu ya, ini mungkin agak keluar sedikit dari TKP Pak. Dari sisi kami di LKPP pun bisa jadi ada perbedaan sudut pandang. Mungkin pimpinan A dengan pimpinan B bisa jadi ada sedikit perbedaan sudut pandang untuk membaca regulasinya itu sendiri. Nah, mungkin itu yang masih menjadi PR kami, Pak. Apalagi perlu penyamaan sudut pandang dan persepsi dengan teman-teman di APH maupun pemeriksa BPK dan lain-lain gitu, Pak. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi respon positif ketika kita melaksanakan tugas yang mulia ini. Terima kasih, Bu. Siap, sama-sama Bapak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari PBJ Kabupaten Magelang. Sebenarnya ini dua pertanyaan sudah terjawab pada pertanyaan yang sebelumnya, tapi mungkin mohon pada Ibu narasumber untuk bisa menjawab atau menjelaskan ulang. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk realisasi pengadaan langsung transaksional tadi, apabila sudah sampai tahapan e-kontrak, tapi e-kontraknya belum diisi berarti belum dianggap realisasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika nanti nilai ITKP 2026 sudah keluar, apakah instansi diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah atau penyampaian bukti dukung susulan? Silahkan Ibu Asri. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, untuk e-kontrak itu minimal sudah melakukan pencatatan e-kontrak. Jadi minimal sudah membuat paket di kontraknya Bu. Jadi ketika kita lihat data e-kontraknya itu sudah ada gitu ya, walaupun mungkin belum sampai ke tahap selesai sampai akhir seperti itu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan masa sanggah, sebenarnya kita LKPP untuk khususnya untuk ITKP itu tiap tahun pasti ada ya masa sanggah. Nah mungkin tapi case-nya nanti akan berbeda di tahun 2026 dan kedepannya, karena memang kita kan penilaian di tahun anggaran berjalan. Untuk masa sanggah itu sendiri, mohon izin mungkin saya belum bisa memastikan. Kenapa? Karena memang kita akan mengikuti dari kebutuhan data dari Kementerian Pan-RB-nya seperti itu. Jadi
ketika kami misalnya memastikan oh kita tarik data di 31 Desember terus kemudian nanti datanya mungkin akan keluar sekitar 2 minggu kemudian, terus nanti kita buka masa sanggah dan lain sebagainya, ternyata mungkin dari Menpannya mungkin akan butuh data secepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan artinya kita harus segera finalisasi. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu, jadi ketika mungkin kami di LKPP tidak membuka masa sanggah, nanti Bapak Ibu di Kementerian Pan-RB itu juga tetap ada masa sanggahnya biasanya seperti itu. Jadi sebagai informasi tambahan juga gitu ya buat Bapak Ibu, karena ITKP menjadi bagian dari penilaian reformasi birokrasi, biasanya di penilaian RB ketika kami sebagai instansi pembina gitu ya, sebagai instansi yang melakukan penilaian untuk indikator MESO di dalam penilaian RB, kami memberikan penilaian kepada Kementerian Pan-RB, kemudian nanti Kementerian Pan-RB pun akan membuka masa sanggah Bapak Ibu biasanya. Nah nanti kalau misalnya dari LKPP gitu ya tidak sempat membuka masa sanggah, itu artinya Bapak Ibu bisa menunggu masa sanggah yang dibuka oleh Kementerian Pan-RB. Untuk masa sanggah di Kementerian Pan-RB, nanti suratnya bisa ditujukan ke Kemen Pan-RB dan biasanya dari Kemen Pan-RB nanti akan melanjutkan ke kami. Nanti kami akan mengumpulkan surat-surat tersebut dan nanti akan kami proses kembali seperti masa sanggah yang biasa kami lakukan. Seperti itu sih terkait dengan masa sanggah Ibu izin. Masih di mute Bu Mega izin. Masih ada tanggapan dari teman-teman PBJ Kabupaten Magelang? Kami persilahkan. Sementara sudah cukup Bu Mega, terima kasih. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Iwan Gunawan. Izin bertanya, Ibu, berapa nilai kontrak minimal untuk masuk menjadi realisasi pengadaan langsung transaksional? Silakan Ibu Astri. PL ini pengadaan langsung atau penunjukan langsung Bu? Coba Bapak Iwan mungkin bisa. Pengadaan langsung, Bu. Pengadaan langsung. Iya baik, pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung kan sebenarnya kita ini ya Bapak ya izin mungkin lebih paham juga terkait teknisnya. Harusnya tidak ada nilai-nilai kontrak minimal ya, karena kan pengadaan langsung ya Pak ya, bukan penunjukan langsung ya Pak Pengadaan ya? langsung. Pengadaan Oke, langsung. ya baik. Kalau untuk pengadaan langsung nilai kontrak minimal masuk menjadi realisasi pengadaan langsung nasional. Tidak ada Pak, tidak ada nilai kontrak minimal. Jadi misalnya Bapak Ibu mengumumkan RUP-nya hanya 2 juta gitu ya untuk pengadaan langsung transaksional, ya bisa saja dilakukan secara transaksional di dalam sistem seperti itu. Silakan Bapak Iwan. Apabila Nah, makasih Bu. Kalau ada nggak semacam surat edaran atau dasar aturannya gitu bahwa untuk pencatatan itu tidak ada batas minimal untuk di pencatatan transaksional? Pencatatan atau transaksional Pak? Kita Di, pisahkan di- dulu nih Pak. ya, di transaksionalnya. Jadi ada nggak surat edarannya gitu? Karena kadang-kala ada beberapa, oh udah main pencatatan saja. Tapi kan nanti kalau pencatatan, kebanyakan pencatatan, dampaknya kan ke ITKP jadi menurun ya. Ya betul Ya, Pak. ya itu. Ada nggak semacam surat edaran atau apakah gitu, PK-nya gitu, yang memang mengharuskan yang semua tidak ada nilai minimal kontrak untuk transaksional gitu. Ya izin, kalau terkait surat edaran sih sebenarnya belum ada ya Pak ya. Tapi memang kan kita di sini mengarahkan sebenarnya harusnya keputusan kepala KPP juga bisa menjadi salah satu dasar ya Pak terkait dengan ITKP, karena di sini penilaiannya jelas gitu ya, dinyatakan bahwa yang kita nilai utama itu terkait dengan realisasi pengadaan langsung transaksional terlebih dahulu. Dari situ kan mungkin bisa nih menjadi salah satu dasar turunannya. Kemarin juga ada dari salah satu kabupaten kota ke kami, mereka sedang menyusun draft turunan gitu ya, kalau saya tidak salah surat edaran bupati atau wali kotanya gitu ya. Jadi surat edaran itu turunannya dasarnya dari keputusan kepala ini. Jadi mereka lebih mendetailkan terkait dengan arah-arah untuk proses pengadaannya. Jadi misalnya tadi
paket-paketnya silakan dilaksanakan pengadaan langsung melalui transaksional minimal berapa. Nah, mereka menyesuaikan tuh minimalnya menyesuaikan dengan formula yang ada di CAPK terkait dengan ITKP gitu, Pak. Kalau boleh tahu Bu, tentang LKPP-nya nomor berapa Bu? Nomor 74 tahun 2026, Pak. 74 tahun 2026. Ya. Oke. Ya, barangkali itu Bu, makasih sekali. Cukup Bu, terima kasih sekali. Siap, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari UKPBJ Depok, Bapak Agus Setiawan. Oh, ini ucapan terima kasih ya pada LKPP yang terus memperbaharui fasilitas data Inaprok sehingga membantu kami di daerah dalam proses Monet PBJ. Baik, Ibu Astri, mungkin bisa saya ulangi kembali karena sepertinya sinyalnya agak kurang bagus. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Sepertinya ada permasalahan koneksi di Ibu Astri. Baik, Ibu Astri. Iya, silakan Bu, izin. Ya. Selanjutnya ada ucapan terima kasih dari UKPBJ Depok, Bapak Agus Setiawan ya. Terima kasih karena telah memperbarui fasilitas data Inaprok sehingga membantu kami di daerah dalam proses Monef PBJ. Nah, ini sebenarnya Kabupaten Magetan juga menggunakan Inaprok ya, Bu. Meskipun daerah-daerah lain sudah mulai berlomba-lomba ya untuk bisa membuat bagaimana ada sistem tentang penilaian ITKP di daerahnya masing-masing, tapi sampai saat ini Kabupaten Magetan masih menggunakan Inaprok sebagai single source of truth ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuli. Pertanyaannya adalah, karena adanya perubahan indikator dalam ITKP yang baru, jika tahun ini kami persiapan untuk pengajuan PKP BJ proaktif, yang mana salah satu syaratnya nilai ITKP harus minimal baik, dan itu sudah tercapai di tahun ini, bagaimana jika nilai ITKP kami tahun depan tidak mencapai minimal baik? Nah, bagaimana ini, Bu? Izin Bu, ini berarti teknisnya itu dari syarat dari Direktorat Pengembangan Profesi. Justru saya baru dengar Bu izin terkait ada harus syarat minimal baik untuk ke PKP proaktif gitu ya, persiap pengajuan untuk pengajuan bersertifikat proaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Jujur saya takut salah jawab di forum yang cukup besar ini gitu ya. Jadi kayaknya ini kalau pertanyaan terkait dengan UKPBJ lebih baik nanti bisa kami bantu teruskan ke teman-teman pengembangan profesi, Bu, izin. Baik, mungkin dari Ibu Yuli nanti bisa langsung berkomunikasi dengan direktorat terkait. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Agus Alit, Kabupaten Jembrana. JFPBJ hasil penyetaraan tidak bisa ditugaskan sebagai PP atau Pokja karena bertugas di LPSE. Karena yang bertugas di LPSE tidak boleh menjadi pelaku pengadaan sesuai Perlem LKPP, sedangkan LPSE subbagian dari UKPBJ atau BPBJ. Bagaimana tindak lanjut LKPP terkait penyetaraan tersebut? Ya, lagi-lagi ini terkait dengan SDM ya Bu Mega ya. Karena memang kalau kami di TKP tadi kita clear yang kita nilai itu kan yang selama beli JFPBJ maka itu harus mendapatkan penugasan karena tujuan dari LKPP itu sendiri khususnya di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan itu inginnya mengoptimalkan penugasan JFPBJ. Nah, ketika ada JFPBJ yang ditugaskan sebagai LPSE dibagi di sub LPSE gitu ya menjadi bagian dari LPSE itu nantinya seperti apa itu sepertinya perlu koordinasi langsung ke rekan-rekan di UKPBJ gitu ya karena saya juga khawatir takutnya nanti salah menjawab karena kalau saya tidak salah nanti juga akan ada pengaturan-pengaturan baru atau penjelasan detail di Perlem
terkait UKPBJ yang nantinya akan segera dikeluarkan, yang saat ini memang sedang proses di internal kami gitu ya untuk diharmonisasi dengan Kemenkumham seperti itu. Baik, Bapak Agus Alit, karena ini berbeda direktorat, mungkin nanti juga bisa berkomunikasi langsung dengan direktur terkait ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Izin Bu Mega, atau mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan SDM dan UKPBJ nanti bisa bantu di-list-kan gitu ya, yang belum bisa saya jawab nanti biar datanya itu nanti bisa dikirimkan ke saya, nanti saya bantu forward ke teman-teman di UKPBJ gitu, biar nanti bisa ketika sudah ada jawabannya nanti bisa kita share lagi hasilnya gitu. Baik, siap Ibu, nanti akan kita rekap ya untuk daftar pertanyaan terkait SDM PBJ. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Najamuddin lagi ya. Izin bertanya lagi, untuk realisasi transaksional dan pencatatan, apakah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melengkapi data setelah 31 Desember ya? Kalau untuk penilaian TKP, betul Pak, karena kita tarik datanya di 31 Desember. Seperti itu. Silakan Bapak Najamuddin. Apabila ada tanggapan. Baik, ini sudah cukup jelas. Kita lanjut. Kita ya, bisa saja nih. Halo Bapak Najamuddin, apakah ada yang ingin disampaikan? Tadi ya kalau dari konsepnya sih Ya Mbak, untuk e-purchasing. Konsepnya, tapi dalam kenyataan. Untuk e-purchasing itu tahapan yang dianggap sudah selesai itu seperti apa? Apakah kalau cuma sampai di surat pesanan itu apakah sudah bisa dianggap selesai atau bagaimana? Tadi sudah disebutkan apakah misalnya membatasi apa tidak. Dan seterusnya, karena nanti bisa jadi dengan produk yang banyak dan yang lebih baik dari hasil konsolidasi. Di sini ada suara lain yang masuk Pak. Mungkin bisa di-mute dulu. Oh iya, ini terdengar Mbak? Bisa diulangi lagi Pak? Ya, ini suara saya terdengar Mbak? Terdengar, silakan. Oke. Kalau untuk penilaian e-purchasing sendiri itu bisa dianggap selesai itu sampai pada tahapan apa? Apakah ketika sudah sampai di surat pesanan itu sudah bisa dianggap mana? Ya, baik. Saya langsung izin menanggapi ya Bu Mega ya. Apakah tampilan data naproknya sudah terlihat, Pak Najamuddin izin? Iya Mbak. Ya, akan lebih mudah sepertinya Pak kalau kita sama-sama lihat di data naprok gitu ya. Jadi di data naprok, terus kemudian di sini ada menu realisasi. Nanti Bapak Ibu mungkin ya, bukan hanya Pak Najamuddin saja, itu kita bisa pilih misalnya katalog versi 6 gitu ya. Nah di sini akan ada status paketnya Bapak Ibu. Untuk di TKP, di status paket ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya status paket yang muncul ya. Nah, di TKP nantinya status paket ini yang masuk ke dalam realisasi TKP itu adalah ada 4 tahapan Bapak Ibu di status paket di data naprok ini. Yang pertama on addendum, yang kedua itu on proses, terus kemudian yang ketiga payment outside system, dan yang keempat itu nanti completed. Nah, keempat paket tersebut ini semuanya nanti masuk ke dalam paket yang terrealisasikan di penilaian indeks tata kelola pengadaan. Seperti itu Pak. Oh siap Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari BPPJ Seda Purbalingga. Selamat siang Bu Mega Kusuma. Mohon izin Ibu, apakah diperbolehkan kami mendapatkan rekaman dari Zoom ini? Baik, dari PPJ Purbalingga dan juga teman-teman PPJ seluruh Indonesia ya yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Untuk daftar hadir, materi, dan juga rekaman Zoom nanti akan kita share pada website Fokus Bangsa. Baik, untuk daftar hadir mungkin bisa saya share di kolom chat.
Baik, Bapak Ibu mungkin bisa sambil mengisi daftar hadir, kita melanjutkan apabila ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan dari Normala, kebetulan ini juga terkait dengan SDM PBJ ya. Nanti akan kita rekap. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan terkait indeks tata kelola pengadaan. Ini ada pertanyaan tentang clearing house. Ini sepertinya juga beda direktorat ya Bu ya untuk clearing house. Iya, kalau terkait dengan clearing house memang beda direktorat, tapi mungkin untuk penilaiannya sendiri, yang saya tahu untuk clearing house itu minimal dari setiap instansi itu punya SK penetapan ke sekretariat ya, SK penetapan sekretariat clearing house-nya. Jadi nanti itu bisa jadi salah satu bukti dukung bahwa di instansi Bapak Ibu itu sudah punya yang namanya clearing house pengadaan. Terus kemudian tadi kan sedikit penjelasan gitu ya terkait clearing house itu seperti apa. Nah, yang menjadi anggota itu yang menjadi tim di dalam clearing house itu nanti bisa terdiri dari UKPBJ, terus juga dari inspektorat juga boleh dan lain sebagainya. Jadi memang tidak terbatas tim itu hanya di UKPBJ saja, tapi bisa dilintas OPD gitu ya atau lintas Satker yang mana memang dianggap nantinya tim tersebut bisa mampu memfasilitasi proses clearinghouse itu sendiri, yaitu untuk menyelesaikan proses-proses PBJ yang untuk menjadi forum diskusi gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan PBJ yang sedang dialami oleh Bapak Ibu di setiap OPD ataupun satuan kerja masing-masing seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari teman-teman PBJ Kabupaten Magelang. Izin bertanya lagi, terkait dengan realisasi toko daring, secara real sampai dengan hari ini, transaksi toko daring di tempat kami ada 8 ribuan paket dengan nominal 30M lebih. Sedangkan realisasi di data Inaprok hanya muncul 4.000 paket saja dengan nominal hanya 11M. Terdapat selisih sampai 19M untuk realisasinya. Apakah nanti untuk realisasi toko daring ini akan diupdate datanya lagi, Mbak? Karena kalau tetap masih ada selisih, nilai ITKP untuk realisasi e-purchasing kami akan turun. Ya, baik, izin menanggapi dari Kabupaten Magelang. Betul Pak, memang terkait dengan realisasi toko daring ini sampai saat ini kami masih proses bagaimana caranya gitu ya biar bisa nilainya itu bisa sama gitu ya dari antara realisasi yang Bapak Ibu lakukan dengan yang muncul di data kami gitu ya. Makanya kita sedang ibaratnya kalau kita bangun rumah lagi Bapak Ibu lagi bangun rumah itu kita butuh untuk bikin toilet gitu ya kita butuh aliran pipa dan lain sebagainya. Nah alirannya ini yang sedang kita coba upayakan bagaimana caranya biar bisa lancar Bapak Ibu seperti itu. Jadi makanya untuk toko daring memang masih ada selisih. Kalau misalnya salah satu solusinya Pak izin Bapak atau Ibu dari Magelang gitu ya. Kalau misalnya nanti bisa dicek gitu ya sampai di bulan November misalnya akhir November nilai selisihnya ternyata masih banyak dan itu juga nanti akan sangat mempengaruhi penilaian TKP. Silakan bersurat saja Pak, disampaikan saja misalnya total realisasi di Kabupaten Magelang itu harusnya toko daringnya sekian, terus kemudian di data Enapok kan tapi misalnya masih sekian gitu ya, misalnya nilainya belum clear nanti sampai nanti di akhir tahun. Silakan bersurat ke kami dan juga disertai bukti dukung untuk nantinya bisa dinotis juga oleh pimpinan dan juga nanti bisa dilihat juga oleh kami di tim ITKP masing-masing gitu ya. Jadi nanti kita bisa coba di tim internal kami bisa coba lihat sama-sama apakah memang nilai yang disampaikan nanti bisa kami fasilitasi untuk masuk ke dalam nilai yang terrealisasi seperti itu Pak. Silahkan PBJ Kabupaten Magelang jika masih ada yang ingin ditanyakan. Siap Mbak, terima kasih Mbak. Untuk suratnya sendiri berarti nanti dikirim ke direktorat bisa ke Direktorat Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Cukup panjang Pak, mungkin nanti bisa tanya ke teman-teman dari Magetan ya. Ya, siap, terima kasih Mbak. Sementara cukup Mbak, matur nuwun.
Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Bisa nanya lagi, Mbak? Baik, mungkin kita batasi ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Silahkan, Bapak dari mana? Bisa disebutkan? Oh, Bapak Najamuddin ya? Iya, Pak, boleh ya. ya silahkan. Ya, untuk penilaian e-purchasing, bagaimana kalau misalnya dengan satu kode RUP yang terproses menjadi banyak kontrak, kayak misalnya di rumah sakit atau dinas kesehatan seperti pengadaan obat dengan satu kode RUP tapi terpecah menjadi banyak kontrak. Untuk penilaiannya itu jadi bagaimana? Apakah realisasinya itu hanya berdasarkan satu kode RUP itu saja atau jumlah kontrak yang terjadi? Ini tuh. Iya, baik Pak. Untuk sementara kita mengacunya masih dari sisi Pagu RUP ya Pak ya. Jadi nanti akan ada minimalnya gitu ya. Mungkin minimal 40% kode RUP atau sekitar 60% dari kode RUP, dari Pagu RUP yang sudah terrealisasi, maka akan kami anggap itu sudah terrealisasi semua. Karena memang satu kode RUP kan bisa ditarik berkali-kali di purchasing seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah itu memang sampai saat ini diskusi di kami pun kemungkinan nanti kita melihat dari sisi persentase realisasinya. Ketika persentase realisasinya itu sudah mencapai yang batas yang kami tentukan, nanti akan dinilai, akan kami tarik ke kode RUP lagi gitu ya, ke Pagu RUP seperti itu Pak. Ya, oke, oke. Terima kasih, Mbak. Baik, silahkan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi, jika sudah tidak ada maka akan kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Baik, jika sudah tidak ada Bapak Ibu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala LKPP nomor 74 tahun 2026 ini artinya kita memasuki periode penilaian ITKP tahun 2026-2029 dengan ketentuan yang perlu kita pahami dan juga tindak lanjuti bersama. Nah, dengan adanya kegiatan fokus bangsa ini, semoga bisa menjadi momentum yang berharga dan juga bisa memperkuat sinergi dan juga koordinasi antara bagian pengadaan barang dan jasa dan juga perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya yang kita harapkan itu tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai ITKP, tetapi juga meningkatkan kualitas proses pengadaan, kualitas data, dan juga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Astri Widya Sartika yang telah meluangkan waktu untuk mengisi acara, memberikan materi penjelasan kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Fokus Bangsa hingga paripurna. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Astri Widya Sartika ini dapat bermanfaat dan juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin pada perangkat daerah masing-masing. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu jalannya kegiatan ini terdapat kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai siang. jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mega dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk live. Terima kasih. Dengan sebuah isu terkait sangat apa cara teknis tidak bisa standarisasi artinya memang mungkin bisa jadi juga